Lumen nomor 11.864, 28 Januari 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Melakukan Kehendak Allah. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 34 dan 35. Yesus melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengajarkan banyak hal dengan cara yang unik. Bahkan peristiwa Bunda Maria mencari Yesus menjadi kesempatan bagi Yesus untuk mengajarkan kerajaan Allah. Dikisahkan bahwa pada suatu hari Yesus sedang mengajar. Orang-orang dengan tekun dan penuh perhatian mendengarkan Yesus. Saat sedang mengajar, ibu dan saudara-saudara Yesus datang ke tempat Yesus berada. Karena banyaknya jumlah orang-orang yang berkerumun hendak mendengarkan Yesus, ibu dan saudara-saudara Yesus kesulitan untuk masuk. Ibu dan saudara-saudara Yesus pun tidak berhasil berbicara dan menemui Yesus. Kemudian orang-orang yang melihat peristiwa itu melaporkan kepada Yesus bahwa ibu dan saudara-saudaranya berada di luar. Namun, yang sangat mengejutkan semua orang adalah bagaimana reaksi Yesus setelah mendengar berita ibu dan saudara-saudaranya berada di luar. Yesus tidak secara langsung menemui ibu serta saudara-saudaranya. Tuhan Yesus justru memakai kesempatan yang sangat bagus itu
untuk menyadarkan, mengajar, sekaligus menantang orang-orang Israel bagaimana hidup sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar perkataan Yesus yang terkesan kurang enak dan kurang sopan untuk didengar. Sebab Yesus dengan tegas mengatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Secara sepintas kita melihat Yesus seakan-akan menolak dan tidak mau mengakui ibu dan saudara-saudaranya. Sebab Yesus terkesan membuat syarat berbeda dalam menentukan hubungan dalam keluarga. Biasanya hubungan antara anggota keluarga, antara anak dengan orang tua, atau antara sesama saudara dalam satu keluarga ditentukan oleh hubungan darah. Sebaliknya, Yesus membuat syarat berbeda, yakni hubungan manusia dengan Allah. Oleh karena itu, melakukan kehendak Allah menjadi syarat mutlak sebuah hubungan sekaligus pengakuan sebagai ibu dan saudara Yesus. Jadi, mereka yang melakukan kehendak Allah pasti menjadi ibu dan saudara Yesus. Saudara-saudari terkasih, perkataan Yesus bahwa ibu dan saudara-saudaranya adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan, memberikan kepada kita umat Katolik sebuah pemahaman yang baru. Setiap manusia apapun suku, pendidikan, pekerjaan, warna kulit maupun masa lalunya bisa menjadi ibu dan saudara Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita dapat melihat bahwa hubungan darah antara orang tua dengan anak atau dengan sesama saudara dalam satu keluarga tidak menjadi jaminan terbentuknya hubungan yang serasi antara sesama anggota keluarga. Kita dapat melihat banyak contoh dalam lingkungan gereja maupun masyarakat. Ada anak yang bertengkar dengan orang tua kandungnya sampai mereka bermusuhan satu sama lain. Ada juga sesama saudara dalam satu keluarga yang saling membunuh gara-gara warisan. Mereka bertengkar, bertikai, dan saling membunuh. Sebab mereka tidak melaksanakan kehendak Tuhan, yakni saling mengasihi dan hidup dalam damai. Sementara orang-orang yang melaksanakan kehendak Tuhan mampu menjalin persaudaraan dengan semua orang meskipun dari keluarga yang berbeda. Saudara-saudari terkasih, kalau seseorang sukses, berhasil dan terkenal, banyak orang dengan mudah mengakui bahwa orang yang sukses, berhasil, dan menjadi terkenal itu adalah anggota keluarga mereka. Dengan pengakuan tersebut, seseorang menjadi bangga dan bahagia karena ada anggota keluarganya yang sukses, berhasil, dan terkenal. Sementara jarang dan sulit bagi kita untuk mengakui seseorang sebagai anggota keluarga kita jika orang itu hidup miskin, sakit-sakitan,
terlantar, cacat, apalagi masuk penjara. Seseorang jarang atau agak sulit untuk mengakuinya karena malu dan takut dirinya ikut dicap jelek dan buruk oleh masyarakat. Inilah ciri orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Sementara orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dengan penuh keberanian dan kekuatan mengakui seseorang sebagai orang tua atau saudaranya, apapun kondisi orang tersebut. Dan hal ini sangat nyata dalam janji perkawinan, di mana seseorang mencintai pasangannya dalam suka maupun duka, untung dan malang. Inilah tanda orang yang melakukan kehendak Tuhan. Mereka yang melakukan kehendak Tuhan akan berbuat baik kepada semua orang. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita selama ini sudah berusaha melakukan kehendak Tuhan, ataukah kita berusaha melakukan kehendak kita sendiri? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau membuat syarat yang berbeda bahwa kami semua akan menjadi pengikut-Mu jikalau kami melakukan kehendak Allah. Bantulah kami agar kami berusaha melakukan kehendak-Mu yang memang membutuhkan kesetiaan dan pengorbanan sepanjang hidup kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.